Hai, selamat datang lagi di review buku. Hari ini aku super excited banget karena buku yang akan aku review adalah The Midnight Library karyanya Matt Haig. Ini buku udah terbit dari tahun 2020 dan aku baru baca buku ini di tahun 2023. Cunya dulu itu aku nggak begitu naksir sama buku ini, tapi setelah aku baca satu sentence di belakang bukunya, kata-kata tersebut tuh kayak gini, what is the best way to live? Pada saat itu mungkin aku ngerasa relate banget ya dengan kata-kata itu atau pertanyaan itu, jadi aku kayak oh kayaknya aku harus baca buku ini. Lucunya aku tuh bisa selesai baca buku ini kurang lebih hampir 1 tahun. Kenapa bisa selama itu nanti aku akan ngobrol di reviewnya, tapi sebelum itu kita ke summary The Midnight Library ini. Buku The Midnight Library itu tuh genrenya fantasi novel gitu ya. Jadi buat kalian yang suka dengan buku fantasi, mungkin kalian akan suka dengan buku ini. Jadi buku TML ini menceritakan seorang perempuan berusia sekitar 35 tahun bernama Nora Sid, dan perjalanan hidupnya tuh lumayan depresif ya. Jadi kehidupan si Nora Sid yang berusia 35 tahun ini tuh sedang dalam fase berantakan-berantakannya. Jadi dia tuh menjalani hidup yang lumayan berat dan rumit, mulai dari perceraian orang tuanya, terus juga hubungannya dengan saudaranya, terus juga relationship-nya dengan pacarnya, dan juga soal pekerjaannya yang jauh banget dari keinginannya. Kalau nggak salah di ceritanya si Nora Sid ini bermimpi untuk menjadi seorang atlet, tapi pada kenyataannya dia itu bekerja di salah satu company yang bukan cita-citanya lah, kurang lebih seperti itu. Di dunia nyata usia memasuki 30 atau mungkin 35 itu mungkin udah menjadi fase yang lumayan lebih serius daripada pada saat kita di usia 20 tahunan gitu. Jadi menurut aku Matt Haig ini berhasil sih untuk menuangkan sisi cerita depresif seorang Nora Sid itu sendiri gitu. Dilihat dari usianya Nora juga yang tidak begitu muda lagi gitu. Jadi dan dia tuh bener-bener di fase yang bisa dibilang dark ya, sangat gelap gitu. Dia nggak tahu dia tuh harus kayak gimana, pencapaian apa, atau dia tuh harus ngapain sih dalam hidup gitu. Pada saat kamu baca buku ini dan bener-bener ngerasain isi dari ceritanya, kamu akan juga terbawa depresi atau kayak sedikit merasa dunia tuh lebih berat gitu, karena memang pada bagian awal cerita buku ini diceritakan runtutan cerita yang memang bener-bener kehidupan si Nora itu tuh bener-bener sedih gitu. Pokoknya bertubi-tubi ceritanya itu tentang kegagalan, tentang tentang ketidakberuntungan si Nora Sid ini gitu. Nah makanya kenapa tadi di awal aku sempat mention aku tuh menghabiskan kurang lebih waktu 1 tahun untuk menyelesaikan buku ini, karena selain faktor luar yaitu kayak nggak fokus pengen baca buku gitu-gitu, tapi juga karena dari cerita buku ini sendiri, dari halaman pertama sampai pertengahan itu tuh ya itu bener-bener gelap gitu loh. Jadi ngerasa bosan juga dengan runtutan peristiwa yang ada di ceritanya. Kapan gitu loh kayak ada harapannya, kapan gitu loh kayak ada sesuatu yang menyenangkannya gitu, atau ada sesuatu yang lightnya gitu. Tapi lucunya setelah sampai pertengahan buku ini kayak lebih penasaran sih sama ending dari si Nora Sid ini gitu. Jadi setelah si Nora Sid mengalami masa-masa depresi itu, mulai muncul kejadian-kejadian yang mengarah kepada bunuh diri. Dan Midnight Library itu sendiri sebetulnya juga yang aku tangkap itu adalah part dari kejadian bunuh dirinya si Nora Sid itu sendiri gitu. Mungkin selama ini kita kenalnya tuh dengan koma gitu ya, atau kondisi dimana kita tuh udah kayak antara hidup dan mati lah gitu. Nah terus apa yang terjadi di Midnight Library tersebut? Jadi ketika si Nora Sid diceritakan udah ada di dalam Midnight Library itu, dia tuh ketemu seseorang yang di dunia nyatanya itu adalah temannya dia, kalau nggak salah namanya Mrs. Elm ya. Nah si Mrs. ini tadi yang akan jadi guide-nya dia selama di Midnight Library. Nah selama di sana ceritanya tuh banyak banget kumpulan buku-buku tentang kehidupan, tentang hidup seseorang termasuk si Nora Sid gitu. Jadi si Nora Sid itu sendiri ditunjukkan beberapa buku yang mana dia tuh bisa melihat kembali masa lalunya dia, dan dia tuh kasih kesempatan untuk bisa memperbaiki semuanya gitu. Dimana semua hal yang selama ini mungkin tidak menyenangkan itu bisa kamu perbaiki di situ gitu. Kamu pengen jadi seperti apa? Kamu pengen punya pekerjaan yang seperti apa? Kisah cintamu tuh bakal jadi kayak gimana? Satu hal yang aku tangkap juga dari cerita itu, si Nora tuh juga gak kunjung menemukan jalan gitu. Bahkan ketika dia itu punya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, dia itu tetap sama gitu, tetap sedih. Karena di Midnight Library itu sendiri ada waktunya. Jadi ketika cuplikan-cuplikan hidup diputar dari sebuah buku ke buku yang lain gitu, kayak tentang pekerjaannya, tentang relationship-nya, dan itu tuh semua tuh ada waktunya. Jadi begitu waktunya habis, ya udah gitu, cuplikan hidup itu
itu tuh akan berakhir. Dan di situ Mrs. Elm dia tuh yang jadi alarm gitu loh di library itu gitu. Orang kamu tuh mau gimana gitu. Terus ending dari buku ini sendiri lumayan melegakan ya. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi ngerasa cukup ruwet hidupnya, kamu bisa banget baca buku ini. Walaupun di awal-awal cerita mungkin kamu juga akan tambah depresi atau mungkin akan terbawa sendu gitu ya sama cerita-ceritanya, tapi di akhir kamu tuh bakal nyes banget karena endingnya tuh nggak mengecewakan. Terus endingnya sendiri, apakah si Nora memutuskan untuk mengambil beberapa kesempatan hidup yang udah di tanda kutip udah dalam versi yang lebih baik tadi, atau dia tetap menjalani hidupnya yang sekarang dengan kenyataannya dia yang sekarang, atau gimana? Nah itu nanti kalian akan tahu setelah kalian baca buku ini. Salah satu buku yang bisa merubah hidup banyak orang sih menurut aku. Aku suka banget cara Matt Haig di sini dalam menyampaikan pesannya bahwa yang perlu kita lakukan dalam hidup itu hanya menerima dan menyadari bahwa hidup itu tuh emang udah berat gitu. Jadi kayak kita nggak usah repot-repot pengen ngelakuin atau merubah banyak hal gitu, karena itu tuh udah yang terbaik yang digariskan ke kamu. Tugas kamu tuh hanya meringankan yang berat dari hidup kamu, bukan malah memperparah dengan cara kamu menyesali atau kayak mengandai-andai hidupmu ABC gitu. Itu tuh hanya akan memperberat dan memperparah jalan hidup kamu. Jadi kurang lebih itu review buku The Midnight Library karya Matt Haig. Seperti biasa, kalau kalian punya point of view yang lain atau temuan-temuan lain setelah kalian baca buku ini, kalian boleh komen di bawah supaya aku juga tahu. Dan habis ini aku akan tulis salah satu kutipan favorit aku dari buku ini. Oke, jadi segitu dulu, sampai jumpa lagi di review berikutnya.